Bayangkan, seorang gadis malang dijual oleh keluarganya sendiri kepada pria tua kaya raya. Malam itu, ia pasrah menerima nasib. Namun takdir justru mengarahkannya ke pintu kamar yang salah. Bukan pria tua yang menunggunya, melainkan seorang CEO muda, tampan, dan dingin. Sekali mencicipi gadis itu, sang CEO tak bisa melepaskan. Yang awalnya hanya kesalahan kecil, berubah menjadi candu yang mengikat keduanya seumur hidup. Inilah kisah cinta penuh air mata, pengorbanan, dan perjuangan. Gadis malang dijual ke pria tua, tapi salah masuk kamar CEO. Setelah mencicipi, CEO candunya. Hujan mengguyur kota malam itu. Di sudut jalan sempit, seorang gadis bernama Alia menunduk pasrah. Umurnya baru 19 tahun, tapi hidup telah mencabiknya tanpa ampun. Ayahnya meninggal saat ia kecil, ibunya sakit-sakitan, dan utang menumpuk di mana-mana. Jangan salahkan ibu, nak. Ini satu-satunya cara agar kita bisa makan. Suara ibunya bergetar, menahan batu keras. Alia hanya bisa menggenggam tangan ibunya. Malam itu, ia dijual. Seorang makelar gelap menyeretnya ke sebuah hotel mewah. Anak ini untuk Tuan Surya, kamar 309. Dia suka gadis muda. Jangan macam-macam. Bentak pria itu. Jantung Alia berdegup kencang. Ia ingin lari. Tapi kemana? Tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Ia hanya menurut, masuk ke dalam hotel dengan gaun lusuh pinjaman. Namun langkahnya salah. Entah bagaimana, ia justru membuka pintu kamar 309 yang berbeda. Seharusnya untuk pria tua hidung belang, tapi pintu itu ternyata menuju kamar CEO muda terkenal. Dingin, tampan, dan berkuasa. Namanya Adrian Wiratama, pewaris kerajaan bisnis terbesar di Asia. Adrian baru saja selesai rapat via video call. Wajahnya letih. Ia ingin istirahat ketika pintu terbuka pelan. Seorang gadis mungil, basah kuyup, dengan mata penuh ketakutan melangkah masuk. Alia membungkuk, tubuhnya bergemetar. Tuan, saya disuruh masuk." Adrian mengerutkan kening. Ia tahu tidak ada yang seharusnya datang malam itu. Tapi tatapan polos Alia berbeda dari wanita-wanita yang biasanya mencoba mendekatinya. "Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya dingin. Alia menggigit bibir. Saya tidak tahu, tapi saya harus menurut." Dalam kebingungan, Alia berjalan mendekat. Ia pikir pria di hadapannya adalah pelanggan yang membeli dirinya. Ia pasrah. Namun, begitu tangan mungilnya menyentuh lengan Adrian, sesuatu dalam diri CEO itu meledak. Ada getaran aneh. Rasa yang tak pernah ia rasakan meski sudah berkencan dengan banyak wanita. Malam itu, kesalahan pintu justru mengikat mereka. Adrian merasakan manis pahitnya Alia, sesuatu yang membuatnya canduan. Esok paginya, Alia terbangun dengan tubuh lunglai. Ia kaget melihat kamar mewah, sprei putih bersih, dan pria muda berwajah sempurna sedang mengenakan dasi di hadapan cermin. Kamu siapa?" tanya Alia terbata. Adrian menoleh. Senyumnya samar tapi tajam. "Harusnya aku yang tanya. Siapa kamu? Dan kenapa masuk kamarku semalam?" Alia pucat. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Di luar kamar, makelar dan pria tua yang seharusnya membeli Alia sedang mengamuk, menuntut gadis itu dikembalikan. Adrian yang mendengarnya hanya tersenyum miring. Tatapannya tajam, penuh dominasi. "Mulai hari ini, dia milikku." Sejak saat itu, hidup Alia berubah total. Dari seorang gadis miskin yang hampir dijual, kini ia terikat dengan seorang CEO dingin, tapi tak bisa melepaskannya. Karena sekali mencucipi Alia, Adrian justru terjerat candu yang tak sanggup ia hindari. Suara gebrakan pintu terdengar. Makelar dan Tuan Surya, pria tua yang seharusnya membeli Alia, masuk dengan wajah merah padam. "Alia, kenapa kau di sini? Kau salah kamar. Cepat ikut aku," bentak makelar. Alia gemetar, mundur ke belakang. Tuan Surya menyipitkan mata. "Bocah ini sudah kubayar mahal.
Kau pikir bisa lari dariku? Namun sebelum tangan kotor itu menyentuh Alia, suara dingin menggelegar. Berani sekali kalian masuk tanpa izin ke kamar saya. Adrian berdiri dengan jas hitamnya. Tatapan tajam menusuk. Siapapun yang mencoba menyentuh gadis ini, suaranya merendah penuh ancaman, akan berhadapan dengan saya. Makelar terperangah. Tuan, Tuan Adrian Wiratama, CEO Wiratama Group. Tuan Surya keringat dingin. Reputasi Adrian sebagai pengusaha muda kejam yang tak bisa disentuh sudah melegenda. Adrian menepuk bahu Alia. Mulai hari ini, dia milikku. Keluar sebelum aku hancurkan hidup kalian. Mereka tak berani melawan. Dengan wajah pucat, Makela dan Tuan Surya kabur. Alia menatap Adrian dengan bingung. Tapi kenapa kau menolongku? Kau bahkan tidak mengenalku. Adrian menunduk, menatap dalam ke matanya. Aku sendiri tidak mengerti. Tapi sejak semalam, aku tidak bisa melepaskanmu. Hari-hari Alia berubah drastis. Dari gadis miskin yang hampir dijual, kini ia tinggal di penthouse mewah Adrian. Namun semua itu tidak mudah. Para karyawan, media, hingga keluarga besar Adrian menolak keberadaan Alia. Mereka menganggapnya hanya wanita jalanan yang memanfaatkan Adrian. Wanita itu tidak pantas bersamamu, Adrian. Dia hanya beban. Kau butuh pewaris sejajar, bukan gadis miskin tak jelas asal-usulnya. Bentak Tante Adrian saat jamuan makan keluarga. Alia menunduk menahan air mata. Ia hampir ingin pergi. Namun Adrian menggenggam tangannya di bawah meja. Tatapannya tegas. Tak ada yang boleh mengatur hidupku, termasuk kalian. Alia tetap bersamaku. Di balik ketegaran Alia, ada luka yang Adrian perlahan temukan. Suatu malam, Adrian melihat Alia menangis diam-diam di balkon. "Alia, kenapa menangis?" tanyanya lembut. Alia menggigit bibir. "Aku takut. Aku hanya beban untukmu. Aku hanya gadis yang dijual ibuku sendiri. Aku kotor." Adrian memeluknya erat. "Dengar aku. Kau tidak kotor. Kau berharga. Kalau ada yang kotor, itu dunia yang memaksamu." Untuk pertama kalinya, Alia merasakan kehangatan yang nyata. Namun, ketenangan mereka tak bertahan lama. Tuan Surya yang merasa dipermalukan diam-diam menyusun rencana balas dendam. Ia bekerja sama dengan Maya, mantan kekasih Adrian yang ambisius, untuk menjatuhkan Alia. Mereka menyebar gosip di media bahwa Alia hanyalah wanita simpanan murahan yang memeras Adrian. Skandal itu membuat saham Wiratama Group anjlok. Dewan direksi mendesak Adrian meninggalkan Alia demi menyelamatkan perusahaan. "Alia, mungkin lebih baik kau pergi," ucap Adrian dengan wajah letih. Alia terdiam. Hatinya sakit, tapi ia tak ingin menghancurkan hidup pria yang telah menyelamatkannya. Malam itu, Alia pergi meninggalkan penthouse dengan surat singkat. "Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jangan mencariku lagi." Bulan-bulan berlalu. Adrian tenggelam dalam pekerjaan, tapi hatinya kosong. Setiap malam ia membuka kamar, berharap Alia kembali. Tapi yang ada hanya sunyi. Sementara itu, Alia bekerja diam-diam di sebuah kafe kecil, berusaha hidup mandiri. Perutnya mulai membesar. Ia mengandung anak Adrian. Namun ia memilih merahasiakannya. "Anak ini setidaknya bukti bahwa aku pernah dicintai, meski sebentar," bisiknya sambil mengelus perut. 3 tahun kemudian, Adrian menghadiri rapat bisnis di sebuah kafe sederhana. Dan di sanalah ia melihat sosok yang tak pernah ia lupakan. Alia. Dengan apron sederhana, senyum hangat, dan seorang bocah kecil berumur 2 tahun yang mirip dirinya. Jantung Adrian berhenti sejenak. "Itu anakku?" Alia terperanjat melihat Adrian. Bocah kecil itu berlari ke arah Adrian. "Papa,
katanya polos. Air mata Alia jatuh. Ia tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Adrian menggenggam bahu Alia. Kenapa kau pergi? Kenapa sembunyikan anakku dariku? Alia menunduk. Aku tak ingin menghancurkan hidupmu lagi. Aku pikir aku bukan siapa-siapa. Adrian memeluknya erat. Tak peduli orang-orang menatap. Kau bukan siapa-siapa. Kau adalah segalanya bagiku. Kau dan anak kita. Dengan perjuangan panjang, Adrian menghadapi keluarganya, dewan perusahaan, dan semua fitnah. Ia membuktikan bahwa cintanya pada Alia bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Tuan Surya dan Maya akhirnya jatuh sendiri karena keserakahan mereka, terbongkar dalam kasus korupsi. Dan pada akhirnya, Adrian berdiri di hadapan semua orang, menggenggam tangan Alia. Dia mungkin datang padaku karena kesalahan, tapi bagi hidupku, dia adalah satu-satunya yang benar. Alia tersenyum dalam tangis. Mereka menikah resmi dengan anak kecil mereka menjadi saksi. Dari seorang gadis malang yang dijual ke pria tua, Alia akhirnya menemukan takdirnya. Bukan karena ia mencari cinta, tapi karena cinta yang tulus menemuinya di kamar yang salah pada malam yang penuh hujan. Dan bagi Adrian, sekali mencicipi Alia, ia tahu candunya tak akan pernah ada obatnya selain memiliki Alia selamanya. Tamat.